Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Fian Budi Pratama. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 LPTK UIN Salatiga, sekaligus sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 27 Purworejo. Kali ini saya akan melaksanakan video pembelajaran pada siswa kelas 7 semester 2 dengan materi mawas diri dan introspeksi diri. Kira-kira videonya seperti apa ya? Mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Semuanya ya. Ya, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Yuwanita Hadir. Nabila Putri Hadir. Iklima Hadir. Vicky Hadir. Faisal Nagas Bintang Hadir. Kalinda Hadir. Murok Hadir. Arlita Danang Ilyasin Airi. Hadir. Ada yang tidak masuk hari ini? Tiga ya? Ya, Iya. hadir. Oke, sebelum Bapak mulai, seperti biasa untuk ketua kelas silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu dan dilanjutkan untuk kita mainkan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Dapat damai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran, Bapak mempunyai sebuah video. Coba sekarang kalian melihat videonya, kalian telaah. Kira-kira video itu nanti membahas tentang apa? Silakan untuk disimak dengan seksama ya. Malaikat itu, kita dalam bahasa Indonesia katakan malaikat. Kita duga itu tugasnya, malaikat itu bentuk jamak. Bentuk tunggalnya malaikat. Malaikat itu adalah makhluk-makhluk Tuhan yang tercipta menurut banyak ulama dari cahaya. Mereka tidak bisa melakukan kecuali apa yang diberitakan dan selalu taat patuh. Malaikat itu banyak sekali, jauh lebih banyak dari manusia. Karena setiap manusia kita ini punya paling tidak dua malaikat. Malaikat-malaikat itu antara lain bertugas menjadi semacam perantara antara Tuhan dan manusia. Karena itu ada malaikat membawa rezeki, ada malaikat bencana. Itu yang dikatakan fal mudabbirat amra, yang mengatur. Tentu ada yang mengatur di bumi, ada yang mengatur di langit. Kita tidak tahu berapa juga. Yang jelas malaikat itu punya wujud, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks, dan selalu didapatkan dalam bentuk yang berbeda dengan setan. Ya, kira-kira
setelah kalian melihat video ini, itu kita akan membahas materi tentang apa? Coba, ada yang tahu? Materi di pagi hari ini kita akan membahas tentang apa? Ya, betul sekali. Untuk materi pagi hari ini, itu kita akan membahas tentang malaikat. Nah, di sini kita sudah memasuki bab baru, yaitu bab 2 di semester 2 ini, yaitu tentang mawas diri dan introspeksi diri. Nah, di dalamnya ini nanti terdapat beberapa subbab materi. Yang pertama adalah pengertian iman kepada malaikat, kemudian ada ciri-ciri malaikat dan nama serta tugas malaikat-malaikat itu. Oke, sebelum kita jauh membahas ke sana, kita lihat dulu tujuan pembelajaran di pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Nah, jadi nantinya kalian itu diharapkan untuk dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan kalian semuanya. Yang kedua, peserta didik dapat membuat infografis mengenai nama dan tugas malaikat dengan Canva. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran di pagi hari ini. Kita langsung ke materi iman kepada malaikat. Nah, di sini Bapak coba masih mempunyai video lagi. Coba kalian simak lagi videonya. Terus kemudian apabila ada poin-poin yang penting menurut kalian, silahkan kalian boleh untuk ditulis menggunakan catatan kalian sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pelajaran ini, pada video ini kita akan bahas tentang iman kepada malaikat, yakni perkara ini terdapat. Tanya apa malaikat pernah terdengar Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah dan sekarang manusia. Malaikat bertanya, apakah engkau hanya cakap makhluk yang bacaannya rusak dan berkata, sementara kami senantiasa bertasbih dan memuji? Allah menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak lakukan. Quran surah Allah ayat 3. Menurut cara membaca surah Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang malaikat sebelum ditetapkan manusia. Jadi malaikat itu bukan malaikat makhluk yang benar-benar. Siapa malaikat itu? Sama hanya manusia, malaikat sudah masuk Allah. Maksud Allah yang menciptakan malaikat yang berbagai macam bentuk dan keadaan. Ada yang saya, ada yang saya, dan lain sebagainya. Terkait dengan malaikat, Allah berfirman dalam Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lahu ma fis samawati wal ardh, wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun." Dan kemudian menjelaskan lagi dari tadi dan malaikat-malaikat yang isinya mereka adalah bentuk yang sanggup untuk beribadah dan tidak merasa sakit. Quran surah Al-Anbiya ayat 19. Menurut yang disebut, malaikat adalah makhluk yang senantiasa akan berlaku, tak pernah kemudian sanggup bersombong dan juga tak pernah sakit akan dalam menjalankan tugas-tugas. Sifat-sifat malaikat, iman kepada malaikat termasuk iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari ilahi atau cahaya Allah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ususnya untuk mengurusi berbagai urusan. Adapun sifat-sifat yang diberikan malaikat antara lain, pertama, selalu patuh pada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat lain. Malaikat dapat berwujud sesuai Allah. Misalnya, malaikat Jibril kadang-kadang kepada Muhammad SAW beliau sebagai sahabat yang benar 3 kali, dan juga kadang-kadang seperti sahabat dari Nabi. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak mencintai saling. Malaikat tidak mengerti dan tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat senang mencari dan memenuhi ibadah zikir. Malaikat berdoa pada hari hidup menunggu sholat bersama. Jadi, ketika kita bersolat dan sama-sama tidak menunggu untuk melakukan itu, malaikat senantiasa berdoa. Nah, video ini berbeda malaikat, jin dan manusia. Malaikat menciptakan cahaya, sementara jin menciptakan ilahi dan manusia menciptakan ilham. Malaikat mengatakan makhluk itu juga begitu, berarti manusia makhluk kesal dan mencari yang benar. Malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah, sementara jin dan manusia dan makhluk yang tidak patuh ada yang tidak. Malaikat tidak makan dan tidak minum, sementara jin dan manusia makan dan minum. Pikiran malaikat itu jernih dan lurus, sementara jin dan manusia pikirannya selalu berhubungan, kadang baik dan kadang tidak. Malaikat tidak mempunyai nafsu, sementara jin dan manusia mempunyai nafsu, sehingga kadang manusia itu tinggal Allah, begitu saja jin. Berikut ini adalah nama malaikat atas kata presiden. Malaikat Jibril atau Kudus bertugas menjaga wahyu pada Nabi dan Rasul. Malaikat Mikail dan tugasnya menjaga rahmat, menurunkan jahat, belas bumi dan bagi rezeki. Malaikat Israfil dan seharusnya malaikat yang sampai saat ini bertugas, namun juga dia tidak diri. Dia selalu siap untuk menjadi saudara tanda yang ada di belakang ketika Allah telah berita. Malaikat Israfil adalah malaikat pencabut nyawa, baik itu manusia, jin, iblis, maupun jahat. Malaikat munkar dan nakir adalah malaikat yang menjaga iman kubur yang akan menjadi manusia ketika Allah meninggal. Malaikat Raqib dan malaikat yang selalu mencatat amal manusia meskipun kecil sekali mereka. Kemudian malaikat Atid adalah malaikat yang senantiasa mencatat amal manusia meskipun dalam amalnya sembunyi-sembunyi malaikat pasti mengetahui. Kemudian malaikat Malik adalah malaikat penjaga di neraka, disebutkan malaikat Jahannam. Dia adalah malaikat yang sangat kejam. Sementara malaikat Ridwan adalah malaikat yang paling tampan dan tugas menjaga dan mengatur kejagaan penghuni surga. Setelah kalian mengetahui tentang iman kepada mereka, bagaimana sifat-sifatnya, apa tugasnya, berikut ini adalah perilaku tanda kita dalam iman malaikat tersebut. Yang pertama, iman kepada mereka sendiri. Yakni selalu berusaha mencari dan meminta kepada Allah, bersyukur dan cara terbanyak mencari dan berbagi ilmu. Dan kepada mereka kita ya, kita selalu berusaha cara untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Sedangkan kalau mereka sampai, selalu mohon kepada Allah agar diselamatkan dan baik berdoa dan mengenai dia, maupun saat sebenarnya dia. Beriman kepada mereka juga berusaha mencari diri untuk ada riwayatnya, sehingga kita ini harus berusaha beribadah sebaik mungkin. Beriman kepada mereka munkar dan nakir, beriman adalah selalu mohon kepada Allah agar mendapatkan yang buruk dan diingatkan dari sisi buruk. Sementara iman kepada Raqib dan Atid, kita harus berusaha berhati-hati dalam segala ucapan maupun perkataan, karena mereka akan senantiasa mencatat amal kebaikan maupun amal dia. Beriman kepada malaikat Atid, kita selalu mohon kepada Allah agar kita dari sisi berat. Terakhir, beriman kepada malaikat Ridwan, selalu mohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga yang
video yang bisa saya sampaikan untuk materi iman kepada malaikat. Nah, dari video itu Bapak mau tanya kepada kalian semuanya. Yang pertama, mengapa kita itu harus beriman kepada malaikat? Ya, ada yang bisa menjawab? Oh ya, Yasin silakan. Karena adanya kebenaran dari sumber yang terpercaya. Ya, adanya sumber kebenaran dari apa? Yang terpercaya. Ya, betul, bagus sekali. Ada lagi? Vicky? Bagian dari rukun iman. Ya, bagian dari rukun iman. Ada lagi yang ingin memberikan jawabannya? Ya? Menguatkan keimanan kepada Ya. Menguatkan keimanan kepada yang oke. Ada lagi yang terakhir mungkin? Siapa? Ya, sabar. menyadarkan akan keagungan penciptaan Allah. Menyadarkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali. Terus pertanyaan yang kedua, apa jadinya jika tidak ada malaikat pencatat amal di dalam kehidupan manusia? Ya, dan Potensi tidak berhubungan terhadap amal buruk. ya, pasti orang itu akan tidak peduli dengan sesuatu amal yang buruk. Jadi misalkan dia itu mau mencuri, dia itu mau membunuh orang, itu bodoh amat karena tidak ada batasan untuk takut kepada malaikat tersebut. Yang kedua, ya bintang. Hilangnya keadilan yang sempurna di akhirat. Ya, hilangnya keadilan yang sempurna di akhirat. Ada lagi mungkin? Ya, guys. Berkurangnya motivasi untuk beramal baik. Ya, betul. Jadi orang itu tidak akan mempunyai motivasi untuk mengerjakan suatu kebaikan. Ada lagi yang terakhir? Ya, surat Perubahan dalam pemahaman tentang tanggung jawab. perubahan tentang pemahaman tanggung jawab. Ya, betul sekali. Dan pertanyaan yang terakhir, menurut kalian iman kepada malaikat itu apa? Iman kepada malaikat itu apa? Ya, Ayu? Iman kepada mereka adalah meyakini dengan sepenuh hati kepada mereka sebagai makhluk yang namun ciptaan Allah SWT yang membuat. Ya, iman kepada malaikat itu betul sekali yang diucapkan oleh Airi adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu termasuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini untuk iman kepada malaikat itu sendiri seperti materi yang Bapak sampaikan ini. Iman kepada malaikat itu berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu diciptakan dari nur dan cahaya. Nah, jadi kenapa kok kita itu harus beriman kepada malaikat? Itu karena ya memang kita sebagai orang muslim khususnya kita itu mempunyai pedoman rukun iman. Rukun iman itu kan ada banyak sekali. Salah satunya itu adalah rukun iman kepada malaikat. Itu termasuk rukun iman ke berapa? Ya, betul sekali. Nah, kita harus meyakini bahwa Allah itu memang benar-benar menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Jadi Allah itu menciptakan makhluk itu tidak cuma manusia saja. Allah itu menciptakan makhluk itu ada 3. Yang pertama apa tadi? Malaikat. Yang kedua jin. Dan yang ketiga Manusia. Nah, tapi ciri-cirinya, ciri-ciri malaikat, jin, dan manusia itu apa? Malaikat selalu patuh, tapi kalau jin dan manusia ada patuh dan tidak. Ya, malaikat selalu patuh, sedangkan jin dan manusia itu ada yang patuh, ada yang tidak. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oh ya, Nada, silakan Nada. Silakan saya saja mau bertanya Pak, apakah malaikat semuanya taat kepada Allah? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Apakah malaikat itu selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, memang malaikat itu selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok malaikat itu selalu patuh? Karena malaikat itu tidak mempunyai nafsu. Maka dari itu, apapun yang Allah perintahkan pasti akan dijalankan sebaik mungkin. Beda dengan jin dan manusia. Kalau jin dan manusia itu punya nafsu. Jadi kita bisa kadang-kadang melakukan hal baik, bisa kadang-kadang melakukan hal yang itu sifat manusiawi. Sifat jin juga sama seperti walaupun kita itu punya potensi untuk menjadi seseorang yang melakukan sifat buruk, misalkan mencuri dan lain-lain, itu memang bisa, tapi kita harus membatasi diri kita. Kita jangan sampai berbuat yang tidak baik. Salah satunya yaitu dengan cara kita itu beriman kepada malaikat. Kita mencontoh perilaku-perilaku malaikat yang sudah kita bahas dulu. Misalkan malaikat itu selalu taat gitu. Oke?
kita sekarang ke nama-nama malaikat. Tadi sudah disebutkan. Malaikat itu jumlahnya ada berapa, Nana? Ada 10. Malaikat Jibril itu tugasnya apa saja? Menyampaikan wahyu. Kemudian ada malaikat Mikail. Malaikat Israfil. Malaikat Israel. Malaikat Munkar dan Nakir. Kalau malaikat Rokit. Kalau Atid. Malaikat Malik. Nah, kalau malaikat yang bertugas menjaga pintu surga itu malaikat apa? Oke, apa sudah kita semuanya? Nah, Bapak kita untuk materi beriman kepada malaikat ini sudah paham ya? Nah, di sini Bapak akan memberikan LKPD. Nanti dibuat kelompok, satu kelompoknya itu terdiri dari 5 dan 4 orang. Jadi ada yang 5 orang, ada yang 4 orang. Ada 3 kelompok terdiri dari 5 anak dan 4 anak. Sekarang silakan untuk berkumpul menentukan kelompoknya. Ini jadi satu kelompok aja ya. Terus ini nanti jadi itu nanti kamu ada yang ikut kelompok sini satu sama berapa. Langsung menyesuaikan. Bebas mau di sini boleh mau di sini. Menjelaskan petunjuk. Nah di sini itu Bapak mempunyai sebuah misi. Ya, ada misi-misi tersebut itu harus kalian jalankan. Yang pertama, di situ ketentuannya kerjakan misi ini secara berkelompok. Ada 5 sampai 4 anak. Ini sudah ya. Kemudian yang selanjutnya ketiga, setiap tahapan misi memiliki tantangan yang harus kalian pecahkan bersama. Nah jadi di LKPD ini ada 3 misi yang harus kalian selesaikan secara bersama-sama. Yang keempat, gunakan sumber informasi yang tersedia, baik itu buku LKS boleh, catatan yang tadi kalian menonton video kalian udah nyatat itu boleh dipakai juga, boleh memakai internet, boleh. Yang penting kalian menyelesaikan misi ini secara bersama-sama. Kemudian nanti yang kelima, melaporkan hasil penyelidikan kalian di depan, di pos depan. Nanti kalian presentasi di depan, memaparkan hasil diskusi kalian. Yang keenam, dilarang keras bekerja sendiri-sendiri. Nah, kalian tidak boleh bekerja sendiri-sendiri karena kekuatan terletak pada kerjasama. Ya, sekarang boleh dikerjakan untuk LKPD-nya. Langsung kalian jawab di LKPD-nya boleh. Oke, sudah? Sudah. Sekarang kita ke misi yang selanjutnya, yaitu mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Di sini ada 3 kelompok. Sekarang dipresentasikan hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan kelompok 2. 3 anak maju ke depan untuk mempresentasikan. Yuk, silakan. Oke, untuk kelompok lain diharap tenang menyimak presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2, tempat saya persilakan. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Aidi. Saya Ralida Sawa. Kami akan mempresentasikan tentang tugas kerja yang sudah diberikan tadi. Untuk misi yang pertama ada soal Markas menerima laporan tentang
makhluk yang dimaksud adalah makhluk tersebut adalah malaikat. Kenapa malaikat disebut makhluk istimewa? Karena malaikat diciptakan Allah untuk selalu taat dan patuh tanpa pernah ingkar. Juga malaikat adalah makhluk suci yang tidak memiliki dosa dan selalu melaksanakan perintah Allah dengan sempurna dan tanpa godaan. Contoh budiman kepada malaikat adalah berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk, menjadi pribadi yang taat dan disiplin, menjauhi sifat yang celah, berhati-hati dalam ucapan atau tindakan, meneladani sifat mulia malaikat dan percaya pada hari pembalasan. Nomor 2 adalah menghubungkan nama-nama malaikat dan tugasnya dengan tepat. Malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu dari Allah SWT. Malaikat Mikail memberi rezeki. Malaikat Israfil adalah meniup sangkakala. Malaikat Israfil tugasnya mencatat nyawa. Malaikat Raqib mencatat amal baik manusia. Malaikat Atid mencatat amal buruk manusia. Malaikat Munkar penanya amal baik di alam kubur. Malaikat Nakir penanya amal buruk di alam kubur. Malaikat Malik menjaga neraka. Dan yang terakhir malaikat Ridwan adalah menjaga surga. Tugas yang ketiga adalah di lingkungan sekolah terdapat siswa yang mulai meremehkan perintah dan larangan agama. Ia sering membuang sampah sembarangan, berkata kasar kepada teman, dan malas beribadah. Ketika temannya menegur dan mengingatkan bahwa perbuatan itu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid, ia menjawab, mana ada malaikat, bagian siapa yang bisa membuktikan mereka ada. Tugasnya adalah yang pertama, bagaimana sikap yang tepat dalam menyikapi keraguan tentang keberadaan malaikat. Yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan jika menghadapi iman seperti dalam cerita di atas. Yang pertama, cara menyikapinya adalah menasihati, berusaha melakukan kasih sayang dan tidak memaksa. Yang kedua, menjelaskan dengan santun. Yang ketiga, mendoakan agar Tuhan diberi petunjuk dan hidayah dari Allah SWT. Dan kita bisa melakukan cara menghadapi teman yang tidak beriman pada malaikat. Satu, ada berdiskusi tentang ilmu iman pada malaikat. Dua, memberikan contoh peran malaikat dalam kehidupan. Tiga, memahami alasan dan ketidakpercayaannya. Empat, tunjukkan sikap yang baik dari santun. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih jika ada salah. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan gimana tanggapan untuk kelompok 1 presentasinya? Kita kasih kesempatan buat kelompok 1. Ya sekarang lanjut kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Saya Yasin. Dan ini hasil dari diskusi kelompok kami. Menurutmu siapa hal istimewa yang dimaksud dalam kelompok kami? Jelaskan alasannya. Serta juga perilaku yang mencerminkan firman kepada malaikat Allah SWT. Malaikat, karena mereka tidak memiliki kebutuhan fisik seperti manusia dan tidak pernah memiliki nafsu. Contoh perilaku yang mencerminkan firman kepada malaikat itu: 1. Selalu berbuat baik dan dari perbuatan buruk. 2. Selalu taat beribadah. 3. Berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. 2. Bukan nama malaikat dan bukan wajib lengkap. Jibril menyatakan dari Allah Subhanahu wa taala. Mikail memberi rezeki. Israfil meniup sangkakala. Israfil mencatat nyawa. Raqib mencatat amal baik manusia. Atid mencatat amal buruk manusia. Munkar penanya amal baik di dalam kubur. Atid penanya amal buruk di dalam kubur. Malik menjaga neraka. Ridwan menjaga surga. Kita jelaskan kepada kita aturan tentang keberadaan malaikat. Nanti dalam tentang malaikat selalu berupaya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala melalui keberadaan Tuhan. Apa yang bisa kami lakukan karena kita tidak bisa batas. Mungkin akan memberi masukan supaya mengerti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. gimana tanggapan untuk kelompok 1? Bagus. Luar biasa tepuk tangan. Ya, kita menuju kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3. Silakan kita anak mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita ingin mempresentasikan hasil. Menurutmu siapa makhluk istimewa yang masuk dalam lembar ini? Jelaskan alasannya serta contoh perilaku yang mencerminkan firman kepada malaikat Allah SWT. Makhluk tersebut yaitu malaikat, karena orang tersebut menunjukkan bahwa makhluk ini selalu patuh pada Allah SWT. Mereka tidak makan daging dan tidak pernah berbuat dosa merupakan sifat dari umat malaikat. Contoh perilaku yang mencerminkan firman kepada malaikat yaitu keberadaan malaikat dan hati dalam perkataan dan perbuatan menghindari perbuatan dosa. Bukan nama malaikat dan tugas wajib berkat. 1. Malaikat Jibril bertugas mereka dari Allah SWT. Malaikat Mikail bertugas memberi rezeki. Israfil bertugas mengucapkan. Israfil bertugas mencari doa. Raqib mencatat amal baik manusia. Atid mencatat amal buruk manusia. Munkar menanya amal buruk dalam kubur. Nakir menanya amal baik dalam kubur. Malik menjaga pintu neraka dan Ridwan menjaga surga. Mereka sepakat dalam menaati para ulama tentang keberadaan malaikat. Dengan berkewajiban melalui belajar agama, membaca Al-Quran dan mempercayai kepada yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Kita bisa berdiskusi dengan dua orang menghadapkan malaikat lain. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu menghadapi iman seperti dalam cerita di atas. Kita bisa menasihatinya dan yang malaikat hijab. Kita bisa melihat bahwa Allah memberikan setiap perbuatan ucapan mereka kalau tidak. Kita juga bisa melihat teman berumur pidana agama, tapi imannya meningkat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian diskusi dari kami. Ada kekurangan lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana komentar buat kelompok terakhir? Yang pertama PPD-nya boleh dikumpulkan ke silakan untuk bisa kembali ke posisinya seperti semula. Ya, untuk kelompok yang maju dari kelompok 1 sampai kelompok 3 itu sudah lumayan bagus. Untuk evaluasi dari saya, kalau kalian itu presentasi itu jangan menghadap ke bawah ataupun jangan sebagian besar malah membaca buku atau membaca teks, karena
Ya itu kan hasil diskusi kalian, jadi ya kalian harus paham lah artinya. Dan teman-teman kalian itu kan berada di depan kalian, ya kalian harus menghadap ke teman-teman kalian, jangan malah menghadap ke yang lain. Itu saja informasi untuk selebihnya sudah bagus. Dan sekarang untuk yang terakhir kalinya, Bapak rasa materi tentang malaikat itu sudah cukup paham. Sudah paham belum? Ya, untuk mengetahui apakah memang benar-benar sudah paham atau belum, Bapak mempunyai asesmen formatif. Ya, sekarang kalian nanti kerjakan satu orang satu asesmen, jadi setiap orang nanti mendapatkan satu soal. Nah untuk sekarang buku dan HP dimasukkan ke dalam tasnya masing-masing. Ya silakan dikerjakan, jangan meninggal sampingnya dikerjakan dengan pilihan yang kalian pilih. Sudah selesai? Sudah. Pembelajaran pendidikan agama Islam sudah hampir selesai. Sebelum saya akhiri, saya minta kalian merefleksikan pembelajaran pendidikan agama Islam di pertemuan hari ini. Bagaimana menurut kalian, menarik atau kurang menarik? Menarik. Ya, terima kasih. Ini sebelum saya tutup, ada yang mau menyimpulkan? Ayo. Sebenarnya dari awal sampai akhir tadi Pak Pia memaparkan materi tentang bagaimana mendapatkan malaikat. Ada lagi? Jawab? Dari pembelajaran ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita itu harus meyakini tentang keberadaan malaikat. Kita harus percaya bahwa malaikat itu benar-benar ada dan makhluk ciptaan Allah yang tidak mempunyai nafsu. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, mungkin itu saja pembelajaran di siang hari ini. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa untuk pulang. Damai. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asrihal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya mungkin hanya itu saja pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Apabila banyak salah dan kurangnya, minta maaf kepada kalian setulus-tulusnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.